Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Aradia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nila Nopianti, ada Jaki Ahmad Nurjaman, ada Abdul Halim, dan Muhammad Safarudin. Di sini kami akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari kerja kelompok kami yang dimana kami mengambil studi kasus yaitu prediksi harga saham dengan neural network menggunakan RapidMiner. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung aja kita mulai dari pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang agenda, yaitu yang pertama ada instalasi RapidMiner. Nah, ini yaitu langkah mengunduh dan memasang. Dan yang kedua ada antarmuka RapidMiner, yaitu berfungsi untuk panel utama. Dan yang ketiga ada kasus dan tantangan, yaitu ada mengapa prediksi saham penting. Dan yang keempat ada solusi neural network, yaitu alur pemodelan. Dan yang kelima ada implementasi dan evaluasi, yaitu proses langkah demi langkah. Dan lanjut yaitu cara unduh dan instalasi RapidMiner. Yang pertama, buka rapidminer.com lalu daftar menggunakan email kampus untuk lisensi education. Dan yang kedua, masuk ke menu download dan pilih installer sesuai iOS, Windows, atau Mac. Dan yang ketiga ada jelaskan file installer, yaitu ikut petunjuk atau next, dan finish. Dan yang keempat, buka RapidMiner Studio dan login dengan akun yang sudah dibuat. Dan yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja RapidMiner, yaitu ada repository atau tempat menyimpan dataset dan proses kiri atas. Lalu ada operator atau koleksi algoritma kiri bawah untuk drag on drop. Dan selanjutnya ada proses kanvas, yaitu area utama untuk menyusun alur pemrosesan. Dan yang terakhir ada parameter, yaitu mengatur tiap operator. Yang ketiga yaitu deskripsi persoalan kasus.
Masalahnya yaitu harga saham sangat fluktuatif dan dipengaruhi banyak faktor analisis manusial, sulit dan beresiko. Dataset harga historis besar dan memiliki pola non-linear, sehingga membutuhkan metode yang mampu mengekstrak pola kompleks dari time series. Nah, baik, untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu oleh Jaki. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi solusi neural network. Oke, sekarang kita akan mulai dengan pengertian dari neural network ini. Tapi sebelum ke pengertiannya, saya akan membacakan dulu yang ada di PPT. Solusi gunakan neural network karena keamanannya menangkap hubungan nonlinear dan pola kompleks pada data time series. Model dilatih pada fitur historis open, high, low, close, volume untuk memperbaiki harga penutupan hari berikutnya. Untuk keunggulannya yaitu mampu memodelkan nonlinearitas dan interaksi multivariabel. Untuk risiko dan keterbatasannya mungkin ada di rentan overfitting atau memerlukan pemrosesan dan validasi yang baik. Kita di sini kita akan mencari tahu apa itu neural network. Neural network itu adalah sebuah sistem atau model machine learning yang dirancang dengan meniru cara kerja jaringan saraf di otak manusia. Tujuan utamanya adalah agar komputer bisa belajar dari data, mengenali pola yang rumit, dan mengambil keputusan sendiri secara otomatis. Mirip seperti cara manusia belajar. Sebenarnya kalau yang sering jadi ini teh ibarat nama kayak AI gitu. Nah, AI teh termasuk ke ini neural network. Oke, mungkin segitu. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Di slide kelima ini adalah workflow awal kita di RapidMiner. RapidMiner itu aplikasi yang tim kami gunakan untuk membuat proses, bukan proses, jadi kayak prototype. Prosesnya kita bagi jadi 4 tahap, yaitu RedJSP. Jadi kita ngimpor dulu data historis mentahnya. Di sini kita ambil contoh dari data Yahoo Finance. Setelah itu, data mentah itu kan banyak kolomnya, jadi kita filter. Kita cuma ambil kolom yang berpotensi menjadi fitur modal buat tembaknya gitu, yaitu open, high, low, close, dan volume. Kolom yang gak penting kita buang biar kompetisinya ringan. Selanjutnya kami menentukan set role-nya. Di tahap ini kita wajib nentuin mana variabel yang mau ditebak. Kita ubah status harga close atau next day ya, atau harga penutupan hari berikutnya menjadi label atau kunci jawaban. Split data. Nah, ini poin yang paling krusial karena ini data time series ada urutan waktunya. Kita tidak boleh membagi data secara acak-acakan atau random split. Kalau diacak, nanti terjadi data leakage atau kebocoran data masa depan. Jadi kita wajib pakai split kronologis, misal 80% data awal murni buat training, model belajar pola masa lalu, dan 20% itu data periode terakhir buat testing atau menguji tebakan model.
Dengan begitu, pengujian model kita jadi sangat realistis seperti kondisi di pasar nyata. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan kasus, pemodelan, dan evaluasi. Yang pertama ada neural network yang dimana kita harus menambahkan operator, atur parameternya yaitu neurons, learning rate, sama evos. Kemudian yang kedua ada train yaitu hubungkan ke data latih untuk membuat model. Yang ketiga yaitu membutuhkan apply model yang dimana ini adalah model ke data uji untuk memprediksi. Yang terakhir ada performance atau regression yaitu untuk ukur metrik seperti RMSE, MAE, dan R kuadrat. Nah, kemudian interpretasi hasil dan validasi. Nah, setelah menjalankan performance-nya, maka ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama RMSE atau MAE, yaitu nilai error absolut yang menggambarkan seberapa jauh prediksi dari aktual. Kemudian yang kedua yaitu plot prediksi versus aktual, yaitu visual penting untuk melihat pola bias atau keterlambatan prediksi. Kemudian yang terakhir ada overfitting, yaitu jika performa training jauh lebih baik daripada testing, maka perlu regulasi, yaitu kurangi kompleksitas atau tambah data. Nah, baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan di aplikasi RapidMiner-nya. Nah, kita siapkan dulu operator read. Yang pertama yaitu read Excel. Kenapa read Excel? Karena kita mengambil datanya berupa Excel. Nah, di sini ada dua read Excel-nya. Yang pertama untuk data training dan yang kedua yaitu untuk data test. Kita inputkan ke sini. Ini inputkan ke sini. Nah, untuk di bagian read Excel-nya, kita harus isi dulu dengan menginforkan data yang pertama yaitu data training-nya. Kemudian di next lagi. Nah, untuk di bagian close-nya, kita arahkan si change role-nya menjadi label. Kenapa ini dijadikan label? Karena untuk nanti kita memprediksinya. Lalu oke. Nah, si data-datanya ini harus berbentuk integer. Kalau misal ini belum integer, maka kita arahkan dulu si tipe datanya menjadi integer dan untuk tanggalnya kita menggunakan tipe data date. Kemudian langsung aja finish. Nah, untuk read Excel yang kedua ini juga sama, tapi yang membedakannya adalah kita mengimportkan si datanya itu data testing. Langsung saja di next. Nah, di bagian ini juga sama. Di bagian close-nya itu harus diarahkan si change role-nya menjadi label, karena ini yang akan kita eksekusi. Kemudian oke, dan finish. Ini juga sama, si tipe datanya harus integer dan untuk tanggal yaitu tipe datanya date. Nah, read Excel ini harus terhubung ke neural network. Kemudian read Excel yang kedua yang testing itu harus di apply model. Kemudian si apply model itu terhubung ke performance. Nah, neural network ini merupakan salah satu metode yang efektif dalam memprediksi harga saham. Namun, hasilnya itu tetap dipengaruhi oleh kondisi pasar sehingga prediksi tidak dapat menjamin hasil yang selalu benar. Nah, langsung saja si ininya dijalankan. Nah, kita pergi ke statistik. Virtualization, kemudian ini biarin ini mah lain
ininya arahkan ke data. Udah, ininya arahkan ke data, ini nyalain biar nanti kita tahu grafiknya. Nah, baik. Untuk di bagian ini, ininya matikan, height-nya juga matikan, low matikan, dan volumenya matikan. Kenapa? Karena kita kan akan mengecek close dan prediction close-nya. Nah, nanti muncul hasilnya seperti ini. Nah, pada tahap model ini, modal neural network ini yang sudah dilatih diterapkan ke data testing menggunakan operator apply model, yang dimana grafik ini membandingkan antara harga penutupan saham sebenarnya atau close yang ditunjukkan oleh garis hitam, nah garis yang ini, dengan hasil prediksi model atau prediction close yang ditunjukkan oleh garis merah muda. Nah, ini. Nah, dapat dilihat bahwa garis prediksi itu mengikuti pola kenaikan dan penurunan dari data aktualnya. Walaupun nilai prediksinya itu sedikit lebih rendah dibandingkan nilai sebenarnya, pola pergerakannya itu hampir sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa si model neural network ini itu berhasil mempelajari pola historis harga saham sehingga mampu menghasilkan prediksi yang cukup mendekati data aktual. Nah, kemudian kita lihat dari performance factor. Nah, hasil evaluasi ini menunjukkan nilai root mean square error-nya atau RMSE-nya yaitu sebesar 60,094. RMSE ini merupakan ukuran rata-rata kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya. Nah, semakin kecil nilai RMSE-nya, maka semakin baik itu untuk akurasi modelnya. Nah, karena harga saham pada dataset itu berada di kisaran 10.000, sedangkan kesalahan prediksi itu rata-ratanya sekitar 60 poin, maka tingkat kesalahan model relatif kecil. Artinya, si model ini mampu memberikan prediksi yang cukup baik terhadap harga penutupan saham. Nah, berdasarkan grafik prediksi dan nilai RMSE sebesar 60,094 dapat disimpulkan bahwa model neural network itu mampu mengikuti pola pergerakan harga saham dengan cukup baik dan menghasilkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah. Nah, mungkin itu demo dari kami. Untuk kesimpulan, yaitu RapidMiner memudahkan alur end-to-end, yaitu data, model, dan evaluasi tanpa kode. Kemudian neural network efektif untuk pola kompleks, tetapi perlu perhatian pada pra-pemrosesan dan validasi time series. Nah, untuk selanjutnya yaitu eksplorasi fitur tambahan seperti indikator atau technical, hyperparameter tuning, dan strategi ensemble untuk meningkatkan akurasi. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami dan mohon maaf bila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.